Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah budaya positif sebelum kita memulai pembelajaran. Keinginan yang kalian ingin lakukan apa saja pada saat belajar. Ya, misalkan datang tepat waktu, disiplin, sholat setelah berkumandang azan, misalkan. Kemudian memakai atribut lengkap, sepatu hitam dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan yang kita sepakati dan untuk kedepannya akan kita laksanakan ya. Dan tentu saja apabila kalian melanggar ada konsekuensinya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kita buat kedepannya kita bisa mematuhi keyakinan kelas tersebut. Bisa dimengerti? Nanti untuk membuat keyakinan kelas, Bapak akan membagikan sticky note ini ya. Nanti ditulis di sini, tidak usah pakai nama, ditulis saja keinginan-keinginan kalian seperti apa yang sesuai dengan peraturan sekolah ya. Jangan yang melenceng ya. Itu akan disesuaikan dengan peraturan sekolah, tetapi sesuai dengan apa yang kalian inginkan pada saat belajar. Ditulis di sini masing-masing satu orang. Kemudian nanti kita tempel di depan ya, masing-masing ditempel semua. Setelah ditempel akan kita susun, nanti kedepannya akan Bapak susun menjadi keyakinan kelas yang akan disepakati oleh Bapak, oleh kalian dan oleh semua guru yang mengajar di kelas ini. Apakah ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, jelas ya. Kalau tidak ada, Bapak minta bantuan untuk membagikan sticky note-nya. Silakan dibagikan. Kita akan buat keyakinan kelas ini dalam sebuah format ya. Nanti akan Bapak buat, akan tuangkan, tapi akan Bapak sesuaikan dengan peraturan yang berlaku di sekolah ini ya. Contoh akan Bapak bahas ya 2 atau 3 orang. Ini contoh tidak membuli teman ya. Jadi di kelas ini kita yakini bahwa saling membuli teman itu adalah hal yang tidak baik. Jadi mulai saat ini dan kedepannya kita yakini bahwa membuli teman adalah hal yang negatif dan tidak akan dilakukan oleh kalian. Bagus sekali. Kemudian ya. Oke, kemudian ini perbanyak praktek bukan teori. Kami butuh praktek teori tiap minggu. Praktek enggak? Iya. Jadi untuk kedepannya ya, karena kita jurusan TBSM, jadi diusahakan melaksanakan praktek itu per minggu mungkin seperti itu ya. Jadi porsinya lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Ini juga yang sangat bagus sekali. Kemudian satu lagi lah. Ini fokus belajar ya. Jadi kalian yakini, kita sepakati bahwa ketika belajar berarti untuk mendapatkan fokus itu jangan bermain handphone ya, jangan WA sama pacar ya. Jadi fokus untuk belajar. Dari sekian banyak keyakinan kelas ini akan Bapak tuangkan ke dalam keyakinan kelas ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dede Yana. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Habibi SPD. Terima kasih. MPD, mohon maaf. Dan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Ya.
Kali ini saya akan berbagi ya diskusi mengenai budaya positif. Saya kebetulan sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya dari SMKN 6 Garut ini. Salah satu tugas yang diberikan di modul 1.4 mengenai aksi nyata, dan tentu saja sebagai apa yang saya dapatkan di guru penggerak ini akan saya diskusikan, akan saya imbaskan bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, karena saya juga sangat mengerti ya, di akhir pekerjaan memang tidak mudah untuk fokus ya. Apalagi kan kalau pagi-pagi kita terlihat glowing, kalau jam segini sudah sedikit hinyai ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari diskusi kita kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat ini masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan yang terutama kesehatan iman dan Islam. Salah satunya nikmat bersilaturahmi pada diskusi kita kali ini. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita panjatkan, salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat ya, tujuan dari budaya positif kali ini yang pasti supaya penerapan di sekolah kita bisa terlaksana itu ya. Selebihnya kita diskusi. Yang pertama, konsep inti budaya positif diantaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Perubahan paradigma belajar, kalau kita bercermin dari profil pelajar Pancasila ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui ya, bahwa elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila ini ada bernalar kritis, mewujudkan motivasi intrinsik dari siswa ya, kemudian kreatif, di mana kita tidak harus istilahnya ngabamblang we ngadongeng terus di kelas teh ya, tapi kita mencoba memunculkan daya kreatif siswa, murid-murid kita. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja ini adalah modal utama ya, karena sejatinya pendidikan itu tidak hanya di dunia, tetapi untuk akhirat juga. Mandiri, kemudian bergotong royong, berkerjasama ya, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Selanjutnya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah konsep yang salah sebetulnya ya. Jadi pemahaman kita terhadap materi yang salah, tetapi sudah beredar, sudah banyak dilakukan, bahkan sudah dipahami oleh sebagian guru-guru kita yang mungkin sebelum mengenal guru penggerak ini ya. Miskonsepsi ini diantaranya ilusi guru selalu mengontrol murid ya, bahwa murid itu harus seperti apa yang kita inginkan, tidak membiarkan murid menjadi dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi dengan kita melakukan penguatan positif itu, kita berpikir bahwa itu adalah hal yang efektif dan bermanfaat. Tapi itu tidak semua. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini yang sering saya pribadi setelah menjadi guru itu, yang pertama kali saya pelajari itu adalah ini ya. Saya pikir dengan menyalahkan murid ketika melakukan kesalahan, kemudian memberi teguran, saya pikir ini akan menguatkan karakter murid, tetapi tidak seperti itu ya. Justru itu yang membuat jadi apa ya, kurang pede ya,
bahkan mematikan karakter, saya pikir. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentu saja kita sebagai guru, usia kita kan lebih tua ya, bukan hanya sekedar dewasa. Nah, dari sini, dari ilusi miskonsepsi ini adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita memaksakan kehendak kita, apalagi dengan pelajaran-pelajaran yang begitu susah, kita harus pakai cara itu ya. Pokoknya mah kudu kieu hasilnya pasti kieu. Padahal anak punya berbagai macam cara ya, dengan kepribadiannya masing-masing yang biasa kita sebut dengan kodrat zaman dan kodrat alam atau kodrat alamnya anak, seperti itu. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini jadi merubah yang biasa ke arah kegagalan itu menjadi kesuksesan. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Ya, ini ada realitas kebutuhan kita sama. Kita selalu berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama ya dengan stimulus respon tersebut. Kemudian padahal teori kontrolnya, realitas dan kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda-beda ya. Kebutuhan anak juga berbeda-beda ya. Tidak buat kita samaratakan, apalagi dengan latar belakang, kemudian sosial, ekonomi yang berbeda-beda. Tentu saja kita tidak bisa menyamaratakan murid. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ya. Misalkan kebetulan di sekolah kita ini kan ada berbagai jurusan ya, ada 5 jurusan. Tentu saja itu sudah bagian dari perbedaan ya, sesuai dengan peminatan masing-masing. Tetapi misalkan seperti saya di TBSM tidak bisa menyamaratakan bahwa anak itu dia lebih sukanya ke kelistrikan saja, tidak ya. Atau misalkan semua itu harus belajar tentang tune up, tidak. Padahal pada aslinya ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi siswanya meskipun jurusan TBSM dia lebih sukanya ke overhaul misalkan ya, atau lebih sukanya ke sasis. Saya mah ingin perbaikan kelistrikan saja supaya kalau lotor tidak usah ganti oli ya, meskipun sama jurusan TBSM. Dari sana kita melihat ya bahwa anak itu ternyata berbeda-beda, meskipun kalau misalkan dari segi jurusan peminatannya sama TBSM. Itu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Biasanya ketika kita menyampaikan materi ke anak itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Padahal anak bisa memahami dengan caranya sendiri. Nah, itu yang kita paksakan ke anak ya. Apalagi kalau Bu Neneng guru matematika, Bu ya, itu pasti sangat luar biasa sekali. Jadi kita mencoba apa yang Bu Neneng dapatkan, pelajari, mudah-mudahan di anaknya bisa sesuai dengan karakter anaknya sendiri, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini. Yang kita garis bawahi, yang kita pertebal itu adalah ini. Ya. Buruknya itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal yang sering kali ya, itu adalah ketika murid kita kesiangan. Ya. Dalam tanda kutip kesiangan itu kan dia tidak bisa mentaati peraturan. Tidak bisa masuk tepat waktu. Kesalahannya atau hal buruknya itu adalah dia kesiangan. Nah, kesiangan itu kita lihat sebagai suatu kesalahan, gitu. Padahal kesiangan sendiri kalau misalkan kita pelajari ya, banyak faktor yang membuat murid-murid kita kesiangan. Misalkan ya, angkot tiba-tiba mogok, motornya bituban, kemudian di jalan macet karena ada kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi kita beranggapan bahwa hal buruk itu adalah suatu kesalahan, kita rubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ketika dia kesiangan, ya, malamnya dia begadang, kurang tidur karena harus membantu orang tuanya. Seperti halnya yang saya alami ya, beberapa minggu kemarin ada siswa saya kelas 11 TBSM 2. Namanya Gilang Angga, Pak Beng, ya. Kesiangan
Kemudian di kelas juga tidur, Pak Beng ya. Setelah saya tanya, kenapa kesiangannya? Ternyata dia membantu orang tua. Ya, Pak, abdi mah wengi teh ngabantuan si bapak. Nyebor da sawahna usum halodo mah teu aya caian. Nah, dari situ ya, bahwa dia tidur di kelas teh bukan berarti suatu kesalahan, tetapi yang menyebabkan dia tidur di kelas itu adalah memiliki tujuan ketika dia pulang ke rumah itu bekerja membantu orang tuanya sampai larut malam mengaliri sawah seperti itu ya. Jadi bukan berarti dia tidur di kelas teh pemalasan ya, kemudian di rumahnya begadang terus dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku buruk yang kita lihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dengan teori kontrol kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal mengenai teori kontrol itu dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Jadi yang bisa mengontrol siswa adalah siswanya sendiri. Seperti pendidikan pada Ki Hajar Dewantara ya. Dewantara, mohon maaf. Saya terlalu bersemangat kadang-kadang membuat lidah saya seperti itu. Iya, mohon maaf ya. Gitu. Jadi yang bisa mengontrol murid adalah muridnya sendiri ya. Seperti halnya pada modul 1.1 yang kita pelajari tentang pemahaman teori belajar pada Ki Hajar Dewantara itu adalah ketika murid itu dipersepsikan sebagai seorang petani ya. Petani yang menanam padi. Kita tidak bisa merubah tumbuh kembangnya padi ya, tetapi kita bisa berusaha menjadi petani yang baik dengan cara menyiram ya, memberi pupuk dan menghilangkan hama-hama yang ada pada tanaman padi tersebut. Ya, jadi kalau saya lihat Bapak Ibu sudah mengetahui beberapa modul ini ya. Jadi sedikit banyak diskusi ini sudah terlihat atraktif lah gitu ya, tidak hanya saya saja. Terima kasih sudah memahami itu. Jadi sedikit banyak bisa membantu saya juga dalam berdiskusi. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita menerapkan suatu peraturan pada anak, nah, misalkan tidak boleh kesiangan, ya, harus masuk tepat waktu, kerjakan tugas. Di antara satu kelas tidak semua mengerjakan tugas, ya. Pasti ada yang hare-hare atau yang acuh teh hare-hare kan ya Pak Beng ya. Telat, ada yang tepat waktu, ada yang terlambat, ada yang tidak mengumpulkan sama sekali, ya. Nah, biasanya ketika ada siswa yang seperti itu, ada murid yang seperti itu, pada saat gagal kita memberikan bujukan, kita memberikan tugas dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita melakukan hal yang negatif ya. Padahal itu menjadi suatu kebiasaan yang kurang baik, sangat bertolak belakang dengan budaya positif yang sedang kita diskusikan. Nah, pada teori kontrol tentang dunia ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita pertanyakan ke murid kita ya, dia mau dengan cara apa melaksanakan tugas tersebut ya. Contoh yang saya alami ini berbagi saja Bapak Ibu ya. Saya Pak di kelas 10 TBSM 3 ada anak namanya Raihan. Sudah saya kasih tugas, dia ngambil buku di perpus, nyatet dia nggak mau ya. Kemudian saya kasih soft file, kirim, nggak nyatet juga. Saya suruh lihat ke temennya, malah nggak google, gue diem ya. Gitu. Saya coba, dia teh kakak main HP terus. Boleh, sambil menyipitkan mata ya. Boleh. Waktu itu saya ambil HP-nya, bukan mau di razia ya Pak Haji ya. Bukan mau dirazia. Saya ambil HP-nya, saya buka kameranya, kemudian saya anjak, sini Rehan sini. Kamu nyatetnya dari HP, coba lihat ya. Itu teman kamu yang udah nyatet, dipotokan, sama saya difoto. Yang buku temennya udah dipoto, kasihin, nih kerjakan tugas supaya sama dengan teman kamu. Akhirnya dia nyatet ya.
Seperti itu, mudah-mudahan. Jadi seperti apa yang kita sampaikan, tidak semua anak bisa menjalankannya, ya. Seperti tugas dengan berbagai tugas, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari nilai belajarnya. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan menang. Biasanya ini dalam suatu kompetisi di kelas, ya. Apalagi kalau misalkan kita selalu menganak-emaskan murid, ya. Kalau disuruh ke depan teh nu eta weh terus, KM terus, ya. Padahal kita tidak mengetahui potensi yang ada di murid kita yang lain, ya. Contoh murid yang ada di belakang, biasanya nu di belakang mah jarang kepanggil, ya. Gitu. Biasanya kita nyuruh tuh yang di depan weh terus, ya. Jadi akan muncul bahwa dah pasti si eta nu bakal nilai gede wae mah, dia yang akan mendapatkan nilai terbaik terus-menerus seperti itu. Dengan sendirinya ini memunculkan model berpikir menang dan kalah. Nah, dengan teori kontrol ini kita akan memunculkan model berpikir menang dan menang, ya. Tidak terpikirkan siapa yang akan jadi juara, siapa yang akan jadi yang terbaik, tetapi siswa kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan caranya sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu contoh disiplin yang sudah diterapkan di sekolah kita barangkali. Saya soalnya belum bertanya dari tadi. Disiplin Pak Beng barangkali yang sudah diterapkan di sekolah kita apa saja? Melaksanakan kegiatan, iya, Pak Haji. Upacara bendera, upaya menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme. Oke. Kemudian disiplin, dan untuk kita karena SMK melatih anak juga untuk mampu berdiri dalam lingkungan waktu cukup lama supaya bisa nanti pada saat mereka sudah di dunia industri. Baik, terima kasih, luar biasa sekali, ya. Terima kasih Pak Haji. Jadi disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Kedua, disiplin juga merupakan latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Perkataan, disiplin mempunyai arti kepatuhan kepada peraturan, ya. Tentu saja ketika anak tidak kesiangan, anak mengerjakan tugas, kemudian anak mengikuti upacara, itu adalah bagian dari disiplin karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi memunculkan motivasi intrinsik, ya, tidak kita paksa, tidak kita kasih permen supaya anak mau maju ke depan, kemudian tidak kita ancam ataupun hukuman. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya Bapak Ibu Guru hebat. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadikan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip moral dan etika yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Nah, yang harus kita garis bawah itu adalah universal, ya. Jadi seluruh dunia, apalagi kaitannya dengan budaya dan agama di seluruh dunia. Contoh, ya Ibu? Bukan universitas. Bukan. Kalau universitas mah hanya skupnya di perguruan tinggi, Ibu, ya. Ini mah universal. Terima kasih. Oke, selanjutnya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kita di Indonesia memakai profil pelajar Pancasila, ya, diantaranya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya Ibu Primariers,
program PYP ya, kalau saya bicara bahasa Inggris punten Bu P. Punten. Alright. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk ke ranah penerapan ketika kita memposisikan diri sebagai guru, ya. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui, ya. Ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. KHD pernah mengatakan bahwa guru itu ibarat seorang petani yang berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh tanamannya. Gitu. Jadi ketika kita menjadi petani, berarti kita harus memahami apa yang dibutuhkan tanaman. Ketika kita menjadi guru, berarti kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Nah, seorang guru harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan muridnya. Apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Nah, perilaku buruk merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya ketika murid berkata kasar, ya, kemudian sedikit meninggi kalau di TBSM ya. Istilah bukan meninggi dari postur tubuh, dari segi bahasa kadang-kadang ada sebagian ya. Mungkin ada salah satu dari 5 posisi kontrol ini yang dia tidak dapatkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih atas koreksinya. Mohon maaf, bukan hanya Ibu yang tidak fokus ya, tapi saya sendiri yang kurang fokus. Terima kasih. Boleh tepuk tangan supaya menambah tingkat fokus untuk saya. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Seperti halnya orang yang sedang perang kita di Palestina, ya, yang sedang dibombardir, tentu saja kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi. Bersyukur kita hidup di negara yang merdeka, di negara yang aman, nyaman. Ini adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Ya, ketika murid kita di rumah mendapatkan makanan yang cukup, ya, 3 kali sehari, kemudian ketika tidur, ketika istirahat, dia mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, itu adalah bagian dari kebutuhan manusia bertahan hidup. Seperti itu, salah satunya makanan dan rasa aman. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ketika murid kita masuk ke kelas, begitu memasuki pintu gerbang, alhamdulillah kita sudah laksanakan dengan cara sapa pagi, ya, dan memberikan senyuman terbaik. Itu yang selalu saya dengar, ya. Itu di SMK Negeri 6 Garut ini. Jadi ketika masuk gerbang teh bukan rasa males, bukan rasa ingin balik kanan, tetapi dengan rasa diterima, dengan rasa kasih sayang itu menjadi bagian dari kebutuhan murid yang harus kita penuhi. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, ya. Kalau tidak salah ada teori yang menyebutkan bahwa siswa itu, murid kita di kelas itu bisa fokus belajar tuh kurang lebih hanya 45 menit. Setelah 45 menit dia fokusnya berkurang, ya, ingin main, ingin jajan dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau misalkan ketika kita sedang asik menerangkan tiba-tiba Pak, hoyong kajaman, Pak, lapar, hoyong jajan. Itu adalah bagian dari kebebasan. Itu bagian dari kebebasan. Jadi dia tidak ingin diporsir waktunya untuk belajar terus, ya, tetapi dia ingin kebebasan, ingin sesuatu yang berbeda. Atau misalkan ketika sedang belajar, ya. Apalagi kalau di TBSM, saya kalau misalnya di kelas terus anak teh langsung bosan, ya.
Pak tuh ulah teori wae kali-kali mah praktek, atau Pak ulah praktek wae capek kali-kali mah teori. Ya itu bagian dari rasa kebebasan yang harus kita penuhi terhadap murid-murid kita. Selanjutnya kesenangan, ya. Kesenangan ini adalah faktor yang terpenting, ya. Jadi ketika kita belajar di kelas tidak melulu materi yang kita sampaikan, ya. Ulah sampaikan terus materi. Anak kan bosan butuh hiburan. Nah, dalam guru penggerak ini saya belajar banyak ya dari guru SD, terutama mengenai ice breaking, ya. Ada beberapa teman yang sudah mulai dan saya juga mulai menerapkan ke kelas. Kalau misalkan, tapi Bapak Ibu kelihatannya capek ya. Tadinya saya mau mempraktekannya tapi tidak usah. Keburu capek. Kesenangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan, ya. Dalam satu kelas ada saja sikap dari murid kita yang ingin jadi pemimpin, yang merasa dia yang paling kuat ya dalam hal misalkan kalau di olahraga makan nyetak gol teh, pengennya teh dia aja terus ya. Kemudian kalau misalkan di kelas teh ada yang disegani dalam artian dia mempunyai power ya, badan bertubuh besar, tubuh kekar ya, itu bisa jadi bagian dari dia itu memiliki rasa penguasaan. Dia ingin lebih dari teman-teman yang lainnya. Itu juga bagian dari kebutuhan dasar manusia. Dan salah satunya kebutuhan tersebut harus kita berikan kepada murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ya, mudah-mudahan masih bersemangat ya. Terima kasih. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. Dalam hal ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, untuk menjadi diri sendiri dan menghargai dari nilai-nilai yang ia percaya. Saya mempunyai teman ya, tapi teman guru juga tapi tidak di sekolah ini. Dia rajin, tepat waktu, mengajar di kelas, tidak pernah bolos. Ketika saya ngobrol ya, bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Kemudian dia menjawab, karena saya ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Nah, itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Bahwa dia melakukan itu semua, ada sesuatu yang dia inginkan, gitu kan. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kemudian ada juga yang seperti ini, masih teman saya juga, tapi tidak di sekolah ini tentu saja. Ya. Kenapa kamu selalu datang ke tepat waktu, ya? Tidak pernah bolos. Saya itu. Rajin membuat agenda, rajin membuat administrasi. Pokoknya guru panutan menurut saya. Saya ngobrol, ya. Saya juga ngobrol. Kamu kenapa bisa melakukan itu semua? Karena saya takut ditegur oleh kepala sekolah. Itu bagian dari menghindari hukuman. Dia tidak muncul secara intrinsik, tidak muncul dari dirinya sendiri, bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah, yang terakhir, ya, ada teman saya juga, kebetulan di sekolah ini, ya. Alhamdulillah, karena harus banyak teman. Dia tidak pernah meninggalkan kelas ketika ada jam mengajar. Bapak punya nomor HP-nya. Kemudian rajin di kelas, tepat waktu, dan tentu saja bisa menyebarkan budaya positif. Saya ingin belajar dari beliau, ya. Banyak bertanya-tanya, kenapa bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena dia sadar untuk menjadi diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai yang saya pelajari. Begitu jawaban yang saya dapatkan. Mudah-mudahan motivasi perilaku manusia ini kita akan menjadi guru yang bagian dari menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percayai, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya, ya. Ini bagian dari yang tadi, yang slide sebelumnya, ya. Menghindari hukuman adalah motivasinya eksternal, ya, karena dia tidak ingin
apa yang dia dapat, apa yang dia kerjakan itu dia karena menghindari hal-hal yang membuat dia rugi, membuat dia tidak nyaman ya. Jadi dia melakukan hal itu. Artinya dia mendapatkan motivasi tersebut dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian ada juga mendapatkan penghargaan. Dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan hadiah ya. Ini sedikit rusuh mungkin ya. Jadi kalau ini kurang lebih kalau hadiah mah hadiahnya gede. Jadi terima kasih ya, sangat jeli sekali Ibu. Oke, nah, sementara menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang ia percaya itu tumbuhnya dari motivasi diri sendiri atau motivasi internal. Nah, jadi sebagai guru kita harus bisa menumbuhkan bagian yang ini. Itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Semoga dimengerti. Terima kasih. Nah ini kelanjutan dari slide yang barusan saya bahas ya. Untuk hukuman ya. Ini sampai ke sini. Harusnya ini dulu. Oh, harusnya ini dulu ya. Oke, ini. Enggak apa-apa ya. Padahal sudah saya tukar-tukar. Oh, betul ya, tadi dulu. Oh, ini. Ini maksud untuk menjadi seorang guru ya, ada posisi penghukum, kemudian konsekuensi dan restitusi. Oh, iya. Lanjut Pak. Oke. Lumayan lah delay. Mudah-mudahan tepuk tangannya ikhlas. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Sebelum saya membahas ini barangkali ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Silakan Ibu Neneng. Terima kasih ya. Mangga. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sudah sering kita dengar dengan sama dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, adanya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Contohnya, kalau misalnya siswa itu tidak mengerjakan tugas, maka oleh guru secara spontan, misalnya, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, mari di lapangan. Nah, itu adalah contoh dari hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba dikasih hukuman. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hanya guru yang menghukum. Hanya guru saja yang berubah hukuman fisik. Hukuman fisik adalah siswa itu dihukum mengelilingi lapangan, sedangkan hukuman psikisnya adalah siswa malu ketika dihukum karena harus berkeliling lapangan, malu oleh orang lain. Kemudian sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya di sekolah ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah tentunya mempunyai konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya, siswa memakai sepatu yang tidak berwarna hitam, sedangkan peraturan di sekolah kita adalah siswa harus memakai sepatu berwarna hitam. Nah, konsekuensinya, jika siswa tidak memakai sepatu warna hitam, konsekuensinya selama pembelajaran berlangsung tidak memakai sepatu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Begitu kira-kira. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Neneng Ratih ya. Ternyata Ibu sudah memahami materi dari yang saya diskusikan ya. Jadi terima kasih luar biasa sekali ya. Oke, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratih ya. Jadi hukuman itu terencana tiba-tiba dan biasanya tidak sesuai dengan kesalahan yang murid lakukan gitu ya. Ada yang kesiangan disuruh bersihkan WC kan tidak sesuai ya gitu. Kemudian konsekuensi biasanya kalau
kalau guru yang menerapkan konsekuensi itu dia datar-datar ya. Memang lembut, nada suaranya lembut, tapi dia terpaku pada aturan gitu. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana caranya ketika murid kita melakukan kesalahan, kita melakukan proses supaya muncul keinginan dalam dirinya untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi kita mengajarkan murid bagaimana ketika murid mempunyai masalah, dia dapat mencarikan solusinya sendiri. Jadi mencari masalah tanpa solusi, bukan ya? Jadi mencari masalah dengan solusi, seperti itu ya. Kalau mencari masalah tanpa masalah itu pegadaian ya Pak Haji ya. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah seorang penghukum ya. Biasanya kalau penghukum tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, kesalahannya itu sedikit tapi tidak terencana, tiba-tiba langsung menghukum saja ya. Tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya membuat anaknya jadi down gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang biasanya kata-katanya teh, jangan sampai ibu kecewa, jangan sampai bapak kecewa. Aduh, bagaimana ini? Seperti itu ya. Kepercayaan diri kurang ya. Jadi biasanya jadi pendiam masih anak teh ya. Kalau penghukuman dia cenderung didendam ya. Ya bisa jadi seumur hidup dia akan membenci guru ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Seorang teman itu kan biasanya membuat murid jadi ketergantungan ya. Kemudian pemantau dan manajer. Posisi kontrol dalam restitusi ini adalah sebuah proses bagi guru untuk mengetahui di mana posisi kita. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol ini kira-kira di manakah posisi kita sebagai guru. Selanjutnya ini ya kita bahas satu persatu ya. Penghukum, nada suara tinggi, rada nyentak, tapi kebetulan mohon maaf saya kurang bisa berbicara nada marah ya. Kemudian bahasa tubuh. Nah, kalau bahasa tubuh gitu ya, gitu kan marah ya. Kemudian mata melotot. Kurang bisa juga saya melotot ya. Ya kurang lebih seperti itu. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya. Jari nunjuk-nunjuk ya, menghardik. Bagaimana kamu? Wah, seperti itu. Ketika ada siswa yang terlambat, posisi seorang penghukum akan berkata, terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Nah, itu sudah menjadi posisi seorang penghukum, apalagi dengan mata melotot, nada bicara tinggi ya. Ya sudah, karena kamu kesiangan, jangan dulu masuk kelas. Kamu lari dulu 10 keliling di lapang, bahkan 20 kali keliling. Sampai kamu kapok, biar kamu kapok. Padahal kan korelasi antara kesiangan dengan lari itu kan nggak ada ya. Itu datang muncul tiba-tiba ya, karena dengan ini terlambat ini ya, dia si guru tersebut marah dan menghardik ya. Bahkan ada yang sampai melakukan tindakan fisik ya. Zaman dulu makan disintrek dan istilahnya dicepret ya. Iya betul sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Nah, ini ada salah satu soal ya, posisi kontrol ya. Dengan posisi kontrol yang saya sebutkan tadi, ini ada sebuah kasus. Ibu Linda menyampaikan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu, beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Nah, kira-kira posisi kontrol apakah? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ada yang selain itu? Kita cek. Oh, luar biasa ya. Jadi dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu ada kata-kata seharusnya kamu juga pikirkan sebelum. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Dia
membuat seseorang ada yang dikecewakan ya gitu, karena dikecewakan itu tidak enak ya. Terima kasih Pak Beng. Oke, selanjutnya ini ada soal juga ya, ada salah satu diskusi juga. Pada saat pelajaran matematika, Ami dan Uti hanya mengobrol, tidak memperhatikan Pak Hadi. Pak Hadi menghampiri Uti dan berkata, Ami, Uti, bagaimana sih kalian? Kan kemarin sudah janji ke Bapak, bukan? Mengapa mau ngobrol lagi pada saat Bapak menjelaskan? Sambil tertawa ringan. Ya, tidak marah. Ya sudah, perhatikan dulu ya. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah untuk Pak Hadi tersebut? Teman. Teman. Sudah tahu ya, hadiahnya nanti bisa diambil di Alfamart terdekat. Jadi untuk posisi teman ini dia menimbulkan rasa ketergantungan terhadap guru, salah seorang guru ya. Amanlah, tenang, dah ada Pak Hadi ya. Tapi ketika Pak Hadi nggak ada, dia mungkin ya jadi down lagi, jadi nggak enak lagi, merasa tidak nyaman lagi. Jadi membuat rasa tidak nyaman untuk sebagai teman ini. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ya. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira Pak Beng? Karena menurut saya kalau keyakinan kelas itu adalah suatu keputusan bersama. Jadi keyakinan yang dibuat atau kolaborasi masing-masing siswa. Sedangkan peraturan kadang-kadang hanya dibuat oleh sekolah saja. Yang sudah ada, jadi si anak itu hanya mengikuti. Tidak membuat dengan anak yang sudah ada diikuti oleh anak atau murid. Sedangkan keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Betul sekali, terima kasih Pak Beng. Ini pembentukan keyakinan kelas ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Beng, bahwa kenapa tidak peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama itu. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak ya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dibuat dalam pernyataan positif ya. Kemudian mudah diingat, sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah kelas harus dilibatkan. Jadi tidak hanya guru saja, tidak hanya murid saja, tetapi seluruh warga sekolah. Kebetulan saya sudah melakukan keyakinan kelas ya, ini bagian dari pembuatan keyakinan kelas dan dibuat secara bersama-sama dalam satu kelas seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Secara tidak sadar itu membuat semangat saya tersendiri ya. Terima kasih. Segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ya. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua ya, agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Teori ini dikembangkan oleh Diane Goshen atau atas dasar teori William Gilson. Segitiga restitusi ini proses kelanjutan dari 5 posisi kontrol sebagai manajer ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Dalam video tersebut ada seorang anak yang kesiangan ya, tidak langsung menegur, tidak langsung menghukum kenapa dia kesiangan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan supaya dia membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi semua orang juga pernah melakukan hal yang sama. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama ya.
Itu bagian-bagian dari ungkapan pernyataan dari segitiga restitusi. Nah, contoh ya, berbuat salah itu wajar. Ya, atau tadi dalam video disebutkan semua orang pernah melakukan yang sama, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu bagian dari ungkapan-ungkapan supaya dari kesalahan tersebut si anak merasa bahwa itu adalah proses pembelajaran, tidak langsung menghukum. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi di video kita saksikan juga bahwa saya waktu itu menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Atau yang lainnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini adalah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang bisa disampaikan ketika melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi memunculkan dalam keinginan dari diri sendiri, dari murid-murid kita. Nah, dari menanyakan keyakinan, bentuk pertanyaan apa saja yang bisa kita sampaikan? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Ya. Nah, dari sinilah pentingnya kita membuat keyakinan kelas, karena itu akan kita tanyakan ketika kita melakukan restitusi terhadap murid kita. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian, seperti apa gambaran yang sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Tadi di video juga diperlihatkan ya, keyakinan kelas kamu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, seperti itu ya. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu seperti itu. Itu bagian dari segitiga restitusi. Oke. Di penghujung acara saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum saya tutup ya, barangkali ada yang ingin menyampaikan atau refleksinya terkait diskusi kita pada hari ini. Bu Ayu, mangga. Bu Ayu, Pak Beng. Pak Bayu. Baik. Maka dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan atas kesempatannya. Refleksi saya dari pemaparan Pak Dadan sangat banyak. Terutama yang tadi pertama adalah bahwa kita sebagai pendidik itu harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kadang-kadang kita masih menggunakan teori stimulus respon ya, masih egois, di mana guru yang lebih memiliki kontrol, padahal kan tadi tidak seperti itu ya. Terima kasih atas pencerahannya Pak Dadan. Lalu juga kalau misalnya dari tadi ada 5 kebutuhan dasar, nah itu juga menjadi alasan anak untuk berbuat. Selama ini saya yang di kelas itu biasanya tidak tahu itu, karena langsung saja menjudge anak itu, oh kenapa kamu seperti ini, kamu keluar. Tetapi ternyata anak seperti itu ada alasannya, tadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yang tadi seperti Pak Dadan jelaskan. Lalu dari 5 posisi kontrol guru, dari kelima itu memang saya secara jujur masih sering yang posisi penghukum
terus posisi yang pemantau kadang-kadang, posisi teman juga kadang-kadang. Nah, tapi setelah mendapat penjelasan Pak Dadan bahwa ada posisi kontrol guru yang lebih baik, yaitu posisi kontrol seorang manajer, di mana tadi dijelaskan oleh Pak Dadan adalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi ya. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa melaksanakan itu. Terima kasih Pak Dadan atas Sama-sama. penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas refleksinya. Ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Demikian diskusi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.